Shalom Inang. Shalom Inang. Iya. Shalom Inang. Shalom. Siapa? Dek. Iya. Kamu itu, Dek. Iya Inang. Ayo, Dek, masuk. Oke, duduk di sini lah dulu. Kita duduk ya, Dek. Makasih ya Inang. Iya. Duduklah, Dek ya. Mau minum apa, Inang? Air putih Air atau putih aja lah Inang. Oh iya, Inang. Tunggu ya, Inang. Minumlah Inangnya. Makasih ya Inang. Ya, sendiri nih Inang kesini tadi. Iya Inang. Inang dari mana tadi? Dari rumahnya saya Inang. Oh, dari rumah. Jadi apalah Dek yang membuat adik mengambil keputusan untuk berbicara kepada Inang? Saya merasa capek sekali Inang. Seperti saya hidup bukan sebagai diri saya. Semua yang saya lakukan itu buat orang lain, terutama ibu saya. Saya kuliah ekonomi karena beliau yang pilih, padahal saya ingin masuk seni. Nah, kamu merasa seperti kehilangan kendali atas hidupmu sendiri ya Dek? Iya, saya merasa gak punya suara. Kalau saya bilang ingin sesuatu, saya langsung takut dibilang egois. Jadinya saya selalu ikut saja. Walau dalam hati saya nggak bahagia Inang. Sepertinya kamu sudah lama memendam keinginan untuk didengar dan diterima apa adanya ya Dek? Iya Inang. Saya bahkan bingung saya ini siapa. Semua orang yang saya lakukan seperti buat menyenangkan orang lain. Saya bahkan nggak tahu benar-benar suka apa. Kamu benar-benar sedang mencari jati dirimu, Dek, dan rasanya menyakitkan saat kamu tak bisa menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Betul Inang, saya merasa kosong dan saya takut buat ambil keputusan sendiri. Nah, di sini kamu tidak perlu takut dihakimi ya. Saya sepenuhnya menerima kamu dan apapun yang kamu rasakan itu valid. Kamu berhak untuk merasakan dan juga memilih. Terima kasih ya Inang. Saya belum pernah dengar itu dari siapapun. Biasanya saya harus menyesuaikan terus supaya diterima. Kamu berhak diterima tanpa harus menjadi orang lain, Dek. Apa yang kamu rasakan saat mendengar itu? Entah ya Inang, hangat seperti lega tapi juga sedih karena saya harus merasa ini sekarang. Kamu sudah mulai menyentuh bagian dalam dirimu yang selama ini terabaikan, Dek. Dan itu adalah langkah besar. Saya di sini akan menemanimu mengeksplorasi siapa kamu sebenarnya. Saya ingin belajar bilang tidak, saya ingin belajar bilang apa yang saya mau, bukan cuma nurut terus. Itu keinginan yang sangat kuat dan berani. Kita bisa mulai dari sana pelan-pelan. Tidak harus langsung sempurna, Dek. Yang penting kamu jujur pada dirimu sendiri. Bolehkah saya cerita lebih dalam soal masa kecil saya? Mungkin itu kenapa saya tidak takut. Saya selalu takut ditolak. Tentu Dek, Inang akan mendengarkan sepenuhnya. Ceritakan apa yang kamu rasa siap untuk dibagikan. Sejak kecil saya selalu diminta nurut. Waktu saya pengen ikut eskul teater, ibu selalu bilang buang-buang waktu. Jadi saya ikut kursus akuntansi karena katanya itu lebih berguna. Kalau saya protes, ibu selalu bilang, ibu tahu yang terbaik buat kamu. Lama-lama saya berhenti bilang apa yang saya mau. Kamu tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk pilihanmu sendiri ya Dek? Iya, saya jadi takut kalau pendapat saya berbeda. Rasanya saya terus kalau punya keinginan yang sendiri. Nah, hari ini adik sudah membuka banyak hal penting kepada Inang. Nah, jadi bagaimana perasaan adik setelah sesi ini? Saya merasa lebih tenang. Rasanya seperti saya punya ruang jadi diri saya sendiri. Nah, kamu memang tidak sendiri, Dek. Dan saya percaya bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi pelan-pelan akan menemukan cahayanya. Terima kasih, saya ingin terus lanjut terapi ini. Rasanya seperti titik awal buat saya mengenal diri sendiri. Inang akan ada di sini untuk mendampingi proses adik ya. Ya, terima kasih ya Inang.
Iya, Dek. Sudah malam juga Inang, izin saya pulang ya Inang. Enggak cerita-cerita lagi tadi, Dek. Sudah malam Inang. Oke lah, Dek. Hati-hati lah di jalannya. Inang. Hati-hati ya, Dek. Hmm.